ketemu lagi dengan Vina di sini. Semoga aku menemui teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah channel dan subscribe dari semua postingan ataupun channel-channelku di YouTube. Dan semoga informasi yang aku berikan kali ini di YouTube ataupun di channelku kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, mau tahu kan episode yang aku bawakan sekarang? Episode yang aku bawakan sekarang adalah mulai berpikir kritis dalam mencapai karir impian. Kenapa bisa begitu dan harus berpikir kritis? Nah, ternyata dalam beberapa penelitian nih ilmiah, orang yang berpikir kritis itu akan mencapai puncak atau karir yang baik dibanding orang yang tidak mampu berpikir kritis. Nah, kita mulai belajar berpikir kritis itu apa? Berpikir kritis adalah kita harus menerima segala informasi ataupun fakta yang ada dan data-data yang kita terima berdasarkan fakta-fakta dan sumber-sumber yang real dan terpercaya. Bukan hanya sekedar kita langsung menerima dan oh iya itu oke. Atau kita mendengar atau kita membaca informasi yang datang dari mana aja, baik itu dari berita-berita, dan kita harus cerna apakah itu berdasarkan sumber yang terpercaya, berdasarkan dari penelitian-penelitian, atau memang sudah secara terbukti dengan ilmiah. Contohnya apa? Misal ada seorang kakek-kakek yang makan buah apel langsung dia meninggal. Nah, bisa jadi kan kok bisa ada kasus seperti itu. Kita harus meneliti dan kita nggak terima bulat-bulat kok kakek makan apel langsung meninggal. Bisa saja ada beberapa penyakit-penyakit dan penelitian-penelitian dan setelah diselidiki baru bisa kita tahu bahwa indikasinya bukan karena apelnya. Nah, jadi teman-teman semua pun sama seperti kita bekerja. Nah, dalam informasi kita bekerja, dalam kita mau ketemu maupun interview ataupun kita saat ini sedang berada pekerjaan dengan teman-teman kita dalam satu departemen, mulailah berpikir kritis untuk meniti karir sebagai karir impian kalian di masa depan. Entah kalian nanti bekerja di situ atau kalian nanti akan pindah ke tempat yang lain. Tapi paling tidak kalian harus tahu bahwa dengan cara mulai berpikir kritis kalian, yang kalian asah, yang kalian bina, yang kalian mulai terapkan dan mengevaluasi semua persoalan yang ada tanpa ditelan mentah-mentah, itu juga mempengaruhi karir teman-teman di dalam menjalankan pekerjaan atau saat ini sedang dalam proses-proses mencari pekerjaan. Nah, berpikir kritis itu penting banget loh teman-teman, kalau teman-teman tahu apa aja dan step-stepnya seperti apa. Aku mulai kasih. Sebenarnya kalau kamu saat ini sedang lagi mencari pekerjaan atau meniti karir di pekerjaan kamu, banyak hal yang bisa aku kasih tahu bahwa ketika kamu mulai belajar berpikir kritis memang gak mudah ya. Tetapi kita mulai berbelajar adalah itu akan membangun kreativitas kamu ketika kamu mulai berpikir kritis. Jadi mampu membedakan ini benar, ini nggak benar, dan ini berdasarkan sumber yang salah atau hal-hal yang harus dilihat dari penelitian-penelitian atau sumber-sumber terpercaya dari segi-segi ilmiah yang setelah diuji kebenarannya. Jangan asal hanya menerima informasi ditelan mentah-mentah. Itu saya dengar dari kata si A, itu saya dengar dari berita si B, itu saya dapat dari media sosial dan sebagainya. Dan itu harus dicerna bahwa itu adalah sesuatu hal yang dilihat fakta dan buktinya. Yang kedua, kamu juga belajar kritis itu melatih kemampuan kamu. Kalau kamu mulai berpikir ketika kamu diajak meeting, ketika kamu mulai mulai dengan proses interview dan sebagainya, kemudian dilihat dari segi atasan atau user melihat, wah kamu nih kok setiap kali ditanya diam-diam aja, berarti nggak berpikir kritis. Nah, berarti kamu mulai melatih berpikir kritis. Itu melatih kepemimpinan kamu. Apa yang ditanya apakah cukup jelas, apakah kamu akan mulai menganalisa jawaban-jawaban yang harus kamu sampaikan. Itu kamu mulai siapkan dan belajar. Cara belajarnya adalah gimana? Cara belajar adalah kamu mulai sering membaca informasi. Kedua, kamu mulai melatih otak kanan dan otak kiri kamu. Jangan hanya menerima informasi, dan dengan kamu membaca, pengetahuan kamu semakin lengkap, kamu pun dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan atau menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan latihan dari pelatihan-latihan dari
kamu mulai berpikir kritis. Jadi kamu di sana dilatih yang namanya kepemimpinan, udah pasti. Kemudian kamu juga sebagai orang yang berpikir kritis, kamu itu jadi orang yang mampu menjadi teman atau tim yang mampu menyelesaikan setiap masalah di departemen atau di tempat kerjanya. Jadi biasanya orang-orang berpikir kritis itu orang-orang yang jadi penengah, orang-orang yang mampu melihat satu keadaan dari sebuah sisi yang punya pendapatnya dan mampu menyelesaikan itu dengan baik. Jadi orang-orang yang berpikir kritis ini orang-orang yang cukup netral, cukup humble, dan cukup bisa diberikan tanggung jawab. Kemudian ada lagi orang yang punya berpikir kritis itu orang yang efisien dalam waktu. Dia menerapkan waktunya, disiplin dalam waktu, sehingga kalau kamu nggak melatih cara berpikir kritis kamu juga akan sulit menemukan bidang-bidang pekerjaan yang cocok buat kamu. Nah, itu yang bisa membantu. Jadi, kalau mau berkarir atau meniti karir yang cemerlang nantinya, kamu harus mulai berpikir kritis dari sekarang. Mulai belajar dan banyak hal dari referensi-referensi, mulai tahu bagaimana mengevaluasi diri, dan mulai bisa menerapkan dan menghargai orang-orang lain dari pendapat-pendapatnya tanpa juga menelaah, oh pendapatnya itu salah atau benar. Yang jelas, kita harus lihat bahwa ini dia berdasarkan data-data dan informasi yang dia ambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi teman-teman, berpikir kritis itu sangat penting di dalam meniti karir impian kalian. Percaya deh, ketika kalian meniti karir apapun, dengan cara kalian berpikir kritis pun kalian akan mencapai seorang pemimpin yang capable. Orang yang berpikir kritis itu orang yang akan mencapai kesuksesan, dan yang penting adalah orang yang mampu menjadi pemimpin untuk mencapai kesuksesan yang akan dia raih nanti ke depan. Semoga informasi yang aku sampaikan ini berguna buat teman-teman semua. Tetap semangat dan percaya, mulai terus belajar sekarang supaya bisa jadi pemimpin masa depan. Itu aja guys.